قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenankan oleh Allah hadir ke sebuah majelis ilmu. Kita berharap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memudahkan hadir di sebuah majelis ilmu, mudah-mudahan Allah pun mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tertuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Samsuri Al-Si. Seterusnya Bapak dan Ibu kaum muslimin, karyawan Rumah Sakit Islam di Ibnu Sina Bukit Tinggi rahimahumullah. Kita awali kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Pak hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita mohonkan kepada Ustaz Samsuri Al-Si kembali melanjutkan kajian kita tentang Sirat Nabawiyah. Pada Ustaz, fadhilul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam juga senantiasa kita memperbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu jamaah kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah duha ini kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi besar kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita bahas kalau dalam catatan Nabu yang kita bahas di sini itu adalah respon dari orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang sudah kita bahas itu adalah bagaimana respon dari orang-orang kafir Quraisy terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada umumnya orang-orang kafir Quraisy ini setelah Nabi mendakwakan Islam ini secara terang-terangan, maka di antara yang mereka lakukan kepada para sahabat itu adalah penyiksaan, penindasan, persekusi yang mereka lakukan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah secara personal. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan beberapa tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy ini berusaha menghentikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara persuasif, atau mereka mengadakan dialog satu dengan yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mau berhenti dari mendakwakan agama Islam. Di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan ada 3 tahapan lebih kurang. Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy itu datang kepada paman Nabi, Bapak Ibu. Kenapa paman Nabi yang didatangi? Karena satu-satunya dari keluarga Nabi yang bisa menghentikan dakwah Nabi itu ya paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah di samping sebagai paman bagi Nabi SAW juga sekaligus sebagai pembesar dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi kira-kira dari keluarga besar Nabi dari Bani Hashim yang nanti bisa didengarkan kata-katanya oleh Nabi itu ya paman beliau yang bernama Abu Thalib. Maka orang-orang kafir Quraisy ini mendatangi Abu Thalib kemudian meminta secara baik-baik, secara persuasif, bagaimana paman beliau ini bisa menghentikan keponakannya dari mendakwahkan agama Islam. Maka kemudian paman Nabi SAW Abu Thalib ini ketika mereka meminta secara baik-baik, maka beliau juga menolak dengan cara yang baik-baik. Dalam artian di sini tidak ada terjadi tagang urat leher gitu. Jadi mereka datang dengan baik-baik, kemudian Abu Thalib pun menolak dengan cara yang terbaik. Di sini tidak disebutkan memang apa kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy dan apa jawaban dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, setelah tidak nampak ada perubahan bahwa Nabi Muhammad SAW masih berdakwah seperti biasanya, maka untuk yang kedua kali orang-orang kafir Quraisy ini datang secara rombongan bersama-sama mendatangi Abu Thalib, kemudian mengajak lagi untuk ajakan yang sama, cuman disertai dengan adanya ancaman. Orang-orang kafir Quraisy ini dengan sedikit adanya ancaman kepada Abu Thalib, barangkali beliau berhasil nanti menangani, bisa berhasil nanti
menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh di sini ada orang-orang kafir Quraisy ini kepada paman beliau Abu Talib, wahai Abu Talib, engkau sudah mengetahui apa yang terjadi, dan engkau sudah mengetahui apa yang menjadi keinginan kami ini, maka kemudian engkau itu harus menahan keponakanmu dari mendakwahkan agama Islam ini, atau jika tidak engkau larang keponakanmu dari mendakwahkan agama Islam ini, nanti kami akan memerangi kalian, dan kemungkinannya cuma dua: kalian yang akan dikalahkan, kalian yang akan terbunuh, atau kami yang akan dikalahkan, kami yang akan terbunuh. Nah, ini sudah ada narasi-narasi, adanya ancaman-ancaman kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Abu Talib itu mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy itu, maka beliau kemudian memanggil Nabi Muhammad SAW untuk membicarakan. Kemudian setelah hadir Nabi Muhammad SAW di hadapan Abu Talib, kata Abu Talib kepada Rasulullah SAW, wahai anak dari saudara, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, telah datang pemuka-pemuka dari orang-orang kafir Quraisy menemuiku. Kemudian mereka meminta supaya engkau menghentikan dakwah Islam ini, engkau mengajarkan, menyebarluaskan agama Islam ini. Maka kata Abu Talib, maka tolonglah dari sekarang engkau hentikan dakwah Islam ini, dan jangan engkau memberikan beban yang aku sendiri tak bisa memikulnya. Kata paman beliau Abu Talib. Pada dulunya Bapak Ibu, dulu pernah kita sampaikan bahwa awal-awal Nabi berdakwah itu, Abu Talib itu sudah berjanji bahwa beliau akan menjaga Nabi SAW sampai mati. Nah, ternyata sekarang ketika ada ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, nampak agak goyah keimanan dari Abu Talib. Nampak bahwa dari kata-kata yang diucapkan oleh Abu Talib, beliau ingin berlepas diri dari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, wahai Muhammad, hentikanlah dakwah ini, dan tolong jangan engkau memberikan satu beban yang mana beban itu aku tidak tahu untuk memikulnya. Maka Nabi SAW mengira bahwa pamannya sudah berlepas diri, pamannya tidak lagi mau menolong, melindungi beliau dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW berlinang air mata, maka beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, dan ucapan beliau ini masyhur ya. Kata Nabi SAW, "Law wada'u syamsa fi yamini," sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara ala yasari, dan meletakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra, untuk saya tinggalkan agama Islam ini, untuk saya tinggalkan dakwah Islam ini, ma taraktuhu, demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkannya, hatta uhlika dunahu, walaupun nanti saya harus binasa, walaupun nanti saya harus mati dalam mendakwahkan agama Islam. Nah, ini jawaban yang sangat tegas dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurang, kalau boleh kita sederhanakan Bapak, makna atau arti dari lawada'u syamsa fi yamini, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kanan, kemudian mereka meletakkan bulan di tangan kiri, lebih kurang maknanya itu adalah apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk saya memberhentikan dakwah Islam ini, saya tidak akan pernah melakukan. Lebih kurang itu komitmen dari Nabi besar kita Muhammad SAW, karena Nabi tahu persis tentang dakwah ini. Nabi tahu persis tentang kebenarannya. Beliau sangat-sangat yakin dengan kebenaran agama Islam yang beliau bawa ini. Maka beliau mengatakan, apapun nanti resikonya, walaupun manusia nanti berhenti dari menolong agama ini,
walaupun semua manusia nanti bersama-sama mereka untuk memusuhi agama Islam ini, maka kata Rasulullah SAW, yang namanya ambo, kata Nabi SAW, tidak akan pernah berlepas diri dari agama Islam. Ambo akan tetap mendakwakannya, ambo akan tetap melanjutkan dakwah Islam ini, walaupun nanti ambo harus binasa, mati di tengah jalan dalam rangka menjalankan agama Islam. Maka ini jawaban yang sangat tegas yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada paman beliau yang seolah-olah ingin berlepas diri dari Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau mulai berjalan meninggalkan pamannya. Ketika beliau berjalan itu kemudian dipanggil oleh pamannya, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, kesinilah. Kemudian kata beliau, kata si Abu Talib kepada Nabi SAW, izhab ya ibn akhi, silakan pergi, silakan keluar. Fakul ma ahbabta, sampaikanlah dakwah Islam yang engkau bawa ini. Fa wallahi, maka demi Allah Subhanahu wa taala, lam uslimuka li syai'in abada. Semenjak sekarang saya bersumpah, kata si Abu Talib, tidak akan pernah saya biarkan engkau dimusuhi oleh siapapun. Nah, berarti di sini sekali lagi Bapak, tadi nampak-nampaknya Abu Talib ini ketika mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, nampak sekilas bahwa beliau ingin berlepas diri. Tapi kemudian melihat dari komitmen, melihat dari ketegasan dari Rasulullah SAW untuk tetap menyampaikan agama Islam ini, maka beliau memutuskan untuk selalu sebagai pembela, selalu sebagai penolong dari Rasulullah SAW. Silakan sampaikan wahai Muhammad, silakan dakwahkan agama Islam ini. Demi Allah, saya tidak akan membiarkan engkau dimusuhi, disakiti oleh orang lain. Ini diantara yang dilakukan oleh Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, setelah Abu Talib tidak juga berhasil menghentikan dakwah Nabi, walaupun sudah disertai dengan ancaman-ancaman yang sangat berat, Abu Talib tidak bisa mencegah Nabi tetap berdakwah. Maka kemudian muncul ide dari orang-orang kafir Quraisy. Apa idenya itu, Bapak? Dicarilah seorang pemuda yang sangat gagah dari keturunan terhormat, dari keturunan nasab yang mulia. Kemudian orang ini juga adalah orang yang sangat cerdas. Dicari seorang pemuda yang gagah dari keturunan terhormat, orang yang sangat cerdas. Bertemulah dengan seorang pemuda itu, namanya itu adalah Aimarah bin Walid bin Mughirah. Namanya itu adalah Aimarah bin Walid bin Mughirah. Setelah bertemu Bapak, maka kemudian diperbincangkan, didiskusikan. Akhirnya mereka sepakat bahwa bagaimana kalau kita minta Muhammad kepada Abu Talib, diserahkannya Muhammad kepada kami, kata orang-orang kafir Quraisy ini. Kemudian kita serahkan Al-Ammarah bin Walid bin Mughirah ini kepada paman beliau. Artinya barter diskusi. Orang-orang kafir Quraisy ingin membarter Nabi SAW kepada paman beliau. Jadi beliau carikan orang yang terbaik, pemuda terbaik dengan kegagahannya, dengan jalur nasab yang mulianya, kemudian dengan kecerdasan yang sangat cerdas. Kemudian mereka berikan pemuda ini kepada paman Nabi dengan imbalan itu adalah bahwa paman Nabi harus memberikan Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka sepakat dengan Ammarah bin Walid bin Mughirah tadi. Maka kemudian dibawalah Ammarah bin Walid ini kepada paman Nabi SAW. Kemudian disampaikan, wahai Abu Talib, engkau ternyata masih tidak bisa menjaga atau tidak bisa melarang keponakanmu dari mendakwahkan agama Islam ini. Maka sekarang kami memberikan tawaran yang luar biasa kepada engkau. Apa itu tawarannya? Ini adalah seorang pemuda yang sangat gagah dari keturunan terhormat bangsawan, dari keturunan orang-orang yang jalur nasabnya mulia, kemudian orang yang sangat cerdas. Kami berikan Ammarah ini kepada engkau, kemudian engkau berikan Muhammad kepada kami, supaya kami bisa membunuh Muhammad dan engkau tidak perlu menghalang-halangi.
Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira diterima atau tidak, Bapak Ibu? Maka dengan tegas ya, dan dengan cerdiknya, si Abu Talib kemudian mengatakan, alangkah buruknya tawaran yang kalian tawarkan. Alangkah dungulnya tawaran yang kalian tawarkan. Apakah kalian ingin memberikan anak kalian kepada saya untuk saya beri makan, sedangkan saya harus memberikan anak saya kepada kalian supaya kalian bunuh? Itu tentu tidak masuk akal. Tentu tidak masuk akal. Kalian berikan anak kalian, kemudian kalian suruh aku bagi makannya, kemudian aku agen anak aku kepada kalian untuk kalian bunuh. Itu adalah tawaran yang sangat-sangat buruk, Maka orang-orang kafir Quraisy sekali lagi gagal lagi. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam bentuk diskusi, dalam bentuk tawar-menawar supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau menghentikan dakwah yang beliau bawa. Nah, ketika yang ditawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak juga ada keberhasilannya, gagal lagi, maka kemudian mereka mulai melakukan i'tidaatun ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Pelecehan, tindakan-tindakan yang mirip dengan kekerasan ya, dengan kekerasan yang mereka lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sebagai contoh misalkan Bapak Ibu, pelecehan atau bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan kepada Nabi itu adalah, yang pertama, anak Nabi yang paling tua dari wanitanya itu Bapak, namanya Zainab. Kenapa itu? Anak Nabi yang paling tua dari wanita itu namanya Zainab. Nah, Zainab ini menikah dengan anak Abu Lahab, namanya Utbah. Menikah dengan anak Abu Lahab. Abu Lahab ini Muslim atau kafir Bapak Ibu? Kafir. Musuh Nabi, musuh buyutan Nabi, walaupun itu adalah paman kandung beliau. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak juga mau menghentikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, maka kemudian si Abu Lahab ini memanggil anaknya tadi, yang itu adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil oleh Abu Lahab. Kemudian dikatakan oleh Abu Lahab, wahai Ananda Utbah, engkau sekarang punya hanya dua pilihan saja. Yang pertama, engkau ceraikan anaknya Muhammad, harus engkau ceraikan, dan itu yang pertama. Atau yang kedua, engkau tetap sebagai suami dari anak Muhammad, tapi engkau sudah keluar dari keluarga kami. Artinya diusir dari keluarga. Jangan panggil lagi saya sebagai bapak, jangan panggil lagi ibumu sebagai ibu. Putus hubungan awak antara satu dengan yang lain. Maka kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini kemudian kecil orang Bapak Ibu bahasanya, buah itu tidak jauh jatuh dari pohon itu ada itu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini pun ternyata sangat bersemangat untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, demi Allah wahai ayahanda, kini kujo aku ceraikan. Maka dibawalah Zainab ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke rumah Nabi, kemudian mendakiknya kepada Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini anak kamu, anak yang engkau titip, yang engkau nikahkan dengan aku dahulunya, kini aku ceraikan, silakan ambil anakku. Kemudian beliau meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perangai anaknya siapa Bapak Ibu? Anak Abu Lahab. Abu Lahab, yang itu adalah menantunya Rasulullah SAW. Tapi ternyata perangai itu diserahkannya anak Nabi dengan cara yang tidak hormat ya. Kemudian dia tidak cukup hanya menceraikan anak Nabi saja, bahkan dia kemudian meludahi wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak, wajah Nabi yang mulia itu tidak terkena atau terhindar dari air ludah dari seorang anak yang luar biasa kedurhakaannya itu Bapak, yaitu Utbah bin Abi Lahab tadi. Nah, setelah kejadian tadi Bapak, maka Nabi SAW beliau tidak memukul, beliau tidak marah, beliau diam saja Bapak. Tapi perangai anak itu keterlaluan. Ini anak ini adalah
menantu bagi Nabi SAW, harusnya menantu itu beradab kepada orang kepada mentu bermentu. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata dia bukan hanya tidak lagi beradab, bahkan sudah keterlaluan dalam dalam ketiadabannya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW kemudian berdoa. Doa Nabi Wabi, kata Nabi SAW, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, utuslah kepada anak ini salah satu dari binatang buasmu ya Allah. Nah, ini doa dari Nabi SAW. Ketika ada orang-orang kafir Quraisy, atau ini adalah orang yang diantara yang dakik hubungannya dengan Nabi, tapi sudah keterlaluan dalam memusuhi, dalam kebiadabannya kepada Nabi SAW, maka biasanya Nabi mendoakan keburukan untuk mereka. Maka kata Nabi SAW, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, utuslah kepada anak ini salah satu dari binatang buasmu untuk memakan dan memangsa anak ini. Maka kemudian yang terjadi Bapak, dalam sejarah itu disebutkan, nanti setelah beberapa lama ya, orang-orang kafir Quraisy ini mengadakan perjalanan dagang ke negeri Syam di musim panas. Mereka berdagang ke negeri Syam. Kemudian di tengah jalan, yang ikut dalam rombongan ini adalah diantaranya anak Abu Lahab tadi. Saya namanya tadi Bapak Ibu, Utbah bin Abi Lahab. Dia ikut dalam rombongan. Kemudian di tengah perjalanan mereka istirahat. Ketika mereka istirahat, si Utbah ini mengatakan, teringat dia dengan doa Nabi tadi, dan dia sangat takut dengan doa itu kalau benar-benar terwujud. Maka dia kesampaikan kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawan, malam hari ini aku minta tolong kepada kalian, tolong jago aku malam itu, karena aku takut dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Muhammad SAW. Maka kata kawan-kawannya, engkau tidak usah khawatir wahai Utbah, kami akan jaga. Baca penjagaannya itu Bapak. Jadi unta-unta itu dibuat melingkar di lingkaran yang paling luar. Kemudian di lingkaran yang setelahnya kawan-kawannya itu tidur di lingkaran yang setelahnya. Kemudian Utbah ini diletakkan di lingkaran yang paling dalam, di titik yang kalaupun ada binatang buas nanti, tentunya Utbah ini adalah dalam pikiran mereka adalah orang yang paling terakhir yang akan dimangsa oleh binatang buas. Jadi Utbah diletakkan di bagian yang paling aman menurut perkiraan mereka. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka ini sudah tidur, kemudian onta-onta sudah berada di lingkaran paling luar, mereka mengelilingi Utbah supaya Utbah ini berada di titik yang paling aman. Datanglah binatang buas. Nah, ketika binatang buas itu datang Bapak, yang dimakannya bukan onta, padahal unta banyak di luar. Yang dicarinya Bapak, yang dicarinya itu adalah Utbah bin Abi Lahab. Maka dia masuk ke tengah-tengah, di bagian tengah, kemudian memangsa yang namanya Utbah bin Abi Lahab. Ini di antara doa Nabi SAW yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang kafir itu Bapak, kalau Nabi lah berdoa, mereka takut banget. Kalau Nabi SAW sudah berdoa, maka mereka itu tidak bisa tidak nyaman hidup. Mereka itu akan dihantui oleh rasa takut. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dihantui oleh rasa takut. Nah, ini yang terjadi kepada Utbah bin Abi Lahab ketika Utbah ini terlalu kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang pertama, tindakan pelecehan, tindakan merendahkan diri Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak kalah dari Abu Lahab dan juga anaknya, ternyata istrinya juga ikut. Istri Abu Lahab, siapa namanya Bapak Ibu? Namanya itu adalah Ummu Jamil. Ummu berarti ibu, Jamil rancak. Karena memang ini rancak banget. Ummu Jamil itu rancak, putih, barasih, kemudian mode artis lah orang kali. Mode artis. Tapi parangainya Bapak Ibu, perangai setan. Rancak tapi perangainya perangai iblis.
Yang dilakukan oleh Ummu Jamil itu dicarinya kayu ke padang pasir, disuruhnya ke pembantunya, karyawan-karyawannya untuk mencari duri ke padang pasir. Kemudian ketika di malam hari disuruhnya lah pembantunya, bahkan dalam riwayat dikatakan dia sendiri ikut meletakkan duri-duri tadi di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Maklum dah zaman dulu jalan tak tarang. Jalan tak tarang, tak banyak lampu, kemudian jalan itu gelap, kemudian orang jarang menggunakan sendal dan semacamnya. Maka yang diharapkan dari duri-duri yang diletakkan itu adalah supaya kaki Nabi banyak tertusuk duri. Itu perangai di antara yang dilakukan oleh si Ummu Jamil. Kali tak ada Ummu Jamil dewa apa itu? Insyaallah tak. Nya rancak tapi perangainya perangai iblis. Ini namanya Ummu Jamil. Yang kedua, yang dilakukan oleh Ummu Jamil ini adalah menghasut orang-orang, baik keluarganya atau orang-orang lain, menghasut mereka itu untuk membenci, untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa Ummu Jamil ini adalah hammalatul hatab. Artinya hammalatul hatab. Hammalatul hatab itu adalah pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar. Yang dimaksud dengan pembawa kayu bakar ini lebih kurang kalau dalam bahasa awak minyak tanah. Minyak tanah. Untuk menghidupkan api supaya gadang, dia kayu bakar. Untuk menghidupkan api tadi bergejolak, maka kemudian dia minyak tanah. Artinya perempuan ini adalah perempuan penghasut yang paling buruk. Dia yang kemudian mengompori, dia yang kemudian meletakkan kayu bakar di atas bara-bara yang sudah ada supaya api itu gadang hidupnya. Artinya mereka mengompori orang-orang untuk kemudian memusuhi Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini yang kedua yang dilakukan oleh si Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Kemudian yang ketiga, pernah juga dalam sebuah kesempatan Bapak Ummu Jamil ini ingin, saking kesalnya Ummu Jamil ini dengan Nabi SAW, inginnya memukul Nabi SAW menggunakan batu. Jadi diambilnya batu kemudian dicarinya Nabi Muhammad SAW di Ka'bah ya. Jadi Nabi SAW posisinya waktu itu di sisi Ka'bah. Kemudian datang Ummu Jamil dari kejauhan membawa satu batu. Yang ingin beliau lakukan itu adalah melempari Nabi atau memukuli Nabi dengan batu tadi. Maka berlari menuju Nabi SAW. Kemudian bertanya, Aina Muhammad, Aina Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Maka kemudian kata Abu Bakar, ternyata Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sedang adu di Ka'bah tadi. Nah, si Ummu Jamil itu dia mencari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad oleh Ummu Jamil tidak kelihatan. Yang nampak itu cuma Abu Bakar. Maka kemudian Ummu Jamil ketika ladake dengan Abu Bakar, maka bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana kawanmu yang suka membuat masalah di kota Makkah? Demi Allah, aku niyo malakaan batu itu ke kepalanya. Maka kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, diam wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah SWT sudah membuat satu pembatas sehingga si Ummu Jamil tidak lagi bisa melihat Rasulullah SAW. Jadi ini bentuk-bentuk mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ingin Ummu Jamil untuk memukul, ingin Ummu Jamil untuk melakukan kekerasan kepada Nabi SAW, tapi kemudian Allah SWT menghalangi dengan cara Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Nah, ini diantara yang dilakukan oleh Ummu Jamil kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian pelecehan yang lain yang juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi itu bahwa tetangga-tetangga Nabi ini termasuk di situ ada Abu Lahab, lagi-lagi Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu rumahnya berdempet di rumah Nabi. Rumah Abu Lahab ini berdempet dengan rumah Nabi. Satu dinding dengan rumah Nabi. Termasuk nanti yang lain-lainnya seperti di sini misalkan Al-Hakam bin Al-As, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian Adi bin Hamra As-Saqafi.
Mereka ini adalah tetangga-tetangga yang berdekatan rumahnya dengan Nabi. Apa yang mereka lakukan Bapak? Mereka ini ketika di malam hari mereka itu melemparkan sampah-sampahnya ke rumah Nabi. Nah, itu perangai orang-orang jahiliyah untuk melecehkan, untuk merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang bukan hanya sampah saja, Bu. Kotoran-kotoran unta, kotoran-kotoran kambing yang sudah disembelih, itu perut-perut yang sudah busuk itu Bapak, mereka ambil dari kejauhan, kemudian dibawanya ketika di malam hari dilemparkan ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelecehan yang mereka lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi SAW kemudian bertanya kepada mereka, kata Rasulullah SAW, ayu jiwarin haza, tetangga seperti apa kalian ini? Apakah ini tetangga yang ada dalam tradisi kalian? Apakah seperti ini tetangga yang kalian anut agamanya? Mengikukah agama kalian mengajarkan bertetangga dalam agama kalian? Lebih kurang itu yang ditanyakan oleh Nabi SAW kepada mereka-mereka yang meletakkan atau membuang sampah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan sekali-sekali, 2 kali. Itu adalah terus-menerus mereka itu membuang sampah ke rumahnya Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW kemudian bersabar, karena memang ketika dalam periode Makkah Nabi SAW disuruh untuk bersabar dan dilarang untuk melakukan tindakan balas dendam. Dilarang Nabi SAW untuk merespon dengan sikap. Nabi dilarang untuk memukul mereka, Nabi dilarang untuk memerangi mereka, itu dalam periode Makkah. Jadi Nabi disuruh untuk bersabar saja. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi SAW disuruh oleh Allah SWT hanya untuk bersabar. Karena kalau nanti Nabi terpancing, Nabi melakukan kekerasan, Nabi memukul mereka, Nabi membunuh salah seorang dari mereka, maka nanti akan bergejolak peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka yang diuntungkan adalah orang-orang kafir Quraisy, karena jumlah kaum muslimin pada saat itu sangat sedikit. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya Bapak, yang tindakan pelecehan yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW, bahwa ketika Nabi SAW pernah dalam keadaan sujud di depan Masjidil Haram, beliau saja sholat kemudian sujud. Ketika sujud itu Nabi lamun sujud beliau, karena memang beliau ketika sujud itu memang lamun. Berbeda jawab barangkali Bapak. Kalau Pak saya capek mungkin lah. Tapi kalau Nabi SAW ketika sujud itu beliau berusaha melamakan sujud yang beliau kerjakan. Nah, ketika Nabi SAW dalam keadaan sujud, maka kemudian Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang mencari dari kejauhan, sedang melihat dari kejauhan. Kata Abu Jahal kepada kawan-kawannya, siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran onta atau usus onta atau perut onta, ambillah kotoran onta tadi, kemudian siapa di antara kalian yang berani meletakkan di atas kepalanya Rasulullah SAW. Maka kemudian salah seorang dari kawan Abu Jahal itu Bapak, namanya itu adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia mengatakan, ana ya Abul Hakam, saya wahai Abul Hakam. Gelarnya Abu Jahal waktu itu adalah Abul Hakam. Saya yang akan mengambil, maka disuruh pembantunya untuk mencari perut onta. Perut onta itu kan gadang barik ya. Jangankan perut onta, perut sapi saja Bapak, barangkali satu gerobak ya. Kalau di hari Idul Adha itu biasanya, itu perut itu yang masih utuh ya, bukan sudah dikeluarkan. Yang masih utuh itu kan gadang barik. Maka kemudian dicari, kemudian didapatkan, dibawa ke hadapan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, silakan letakkan. Nabi SAW masih dalam keadaan sujud, maka kemudian diletakkanlah kotoran tadi di atas kepala Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini lagi-lagi bentuk-bentuk pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir,
bentuk pelecehan yang terakhir yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah yang dilakukan sendiri oleh Abu Jahal. Yang dilakukan oleh Abu Jahal ini Bapak, dia ketika dalam sebuah kesempatan Nabi sedang dalam keadaan sholat, maka kemudian Abu Jahal mengatakan, demi Allah, dia bersumpah dia pasti akan melakukan menurut perkiraannya. Demi Allah, kata Abu Jahal, saya tidak akan pernah membiarkan Muhammad sampai saya injak-injak kepalanya ketika nanti sujud. Jadi ditunggunya Nabi SAW akan sujud dalam sholat tadi. Kemudian dia ingin menginjakkan kakinya ke kepala Nabi SAW. Kemudian dibenamnya ke dalam pasir. Karena dulu masih pasir. Kalau kini kan lancak keramiknya, keramik terbaik. Tapi kalau zaman dulu masih dalam bentuk pasir. Maka kata si Abu Jahal, saya akan benamkan kepala Nabi Muhammad SAW ke dalam pasir ketika nanti dia dalam keadaan sujud. Maka kemudian berjalan ketika sudah mendekat kepada Nabi yang sedang dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, tiba-tiba si Abu Jahal seperti ada yang mendorong dengan dorongan yang sangat kuat, kemudian dia terjatuh ke belakang. Maka kemudian kawan-kawan Abu Jahal datang, kemudian bertanya, wahai Abu Jahal, apa yang terjadi? Maka kata si Abu Jahal, demi Allah, ada sesuatu yang amat calik yang belum pernah saya lihat selama ini dalam bentuk api, Bapak, yang kemudian kalau nanti dia menyentuh kamu, maka badanmu itu akan terpotong satu demi satu. Maka kata si Abu Jahal, ada yang menghalangi aku dari mendatangi Nabi Muhammad, dari menginjakkan kaki kepada kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini alhamdulillahnya Bapak, alhamdulillahnya yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sudah ada upaya-upaya dalam keadaan Abu Thalib tidak ada bersama Nabi. Kalau ada Abu Thalib mereka tidak berani. Mereka segan, walaupun itu adalah Abu Jahal. Mereka tidak berani. Tapi ketika Abu Thalib dalam keadaan alfa, dalam keadaan tidak hadir, dalam keadaan tidak ada di hadapan mereka, kadang-kadang mereka ingin melakukan kekerasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahnya semua kekerasan tadi kemudian Allah SWT melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain ada tambahan Bapak Ibu, bahwa dalam kesempatan lain, kalau tadi ingin menginjak kepala Nabi, kalau dalam kesempatan lain Abu Jahal ingin melakukan untuk yang kedua kalinya, cuman caranya apa? Diambil batu yang paling besar, yang cukup untuk membunuh, yang kalau ditimpakan ke kepala seseorang bisa matinya. Nah, itu batu yang kemudian diangkat oleh si Abu Jahal, kemudian ingin ditimpakan ke kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dakik dengan Nabi Bapak, lagi-lagi sama seperti kejadian awal tadi, si Abu Jahal ini kemudian seolah-olah ada yang mendorong dengan dorongan yang sangat kuat, dia kemudian jatuh, kemudian ditolong oleh saudara-saudaranya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan sujud. Ketika Nabi SAW diberitahu bahwa Abu Jahal ingin membunuh, Abu Jahal ingin menginjak, Abu Jahal ingin menimpakan batu ke kepala Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, kalau sekiranya Abu Jahal mendekat lebih dekat dari yang tadi, maka akan datang malaikat Zabaniyah, kemudian akan mencincang badan Abu Jahal dengan potongan-potongan yang sangat kecil. Jadi ini diantara bentuk pertolongan dari Allah SWT kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, bahwa yang pertama itu bahwa orang-orang kafir Quraisy itu ingin menghentikan dakwah Nabi dengan cara yang baik-baik. Ternyata tidak bisa. Kemudian mereka memberikan ancaman-ancaman kepada Nabi, ancaman kepada paman beliau, ancaman kepada suku beliau dari Bani Hashim. Ternyata juga tidak berhasil.
Maka kemudian mereka mulailah melakukan tindakan-tindakan yang itu tindakan yang sangat melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan di antara mereka seperti Abu Jahal tadi sudah mulai berani melakukan tindakan kekerasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunanya apa, Pak? Gunanya itu adalah supaya Nabi awal menghentikan dakwah Islam. Nah, jadi itulah hal-hal yang didapatkan oleh Nabi SAW, yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika beliau harus mendakwahkan agama Islam, supaya agama Islam itu sampai supaya agama Islam ini sampai ke seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Ini namanya ujian-ujian dan kemudian tantangan-tantangan yang beliau hadapi dalam dakwah beliau, dan itu baru permulaan. Itu baru permulaan. Nanti kalaulah sampai pada tingkat yang lebih sulit lagi, Bapak Ibu, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab misalkan. Perang Ahzab itu Bapak Ibu, sedikit memberikan gambarannya. Perang Ahzab itu Nabi SAW membuat parit untuk mencegah lajunya pasukan musuh. Ketika nanti mereka harus mengejar Nabi Muhammad SAW, dibuatlah parit. Barang parit itu panjangnya atau lebarnya dulu. Lebarnya itu kira-kira 4 meter. Kemudian dalamnya 4 meter sampai 5 meter. Lebarnya 4 meter. Kemudian kedalamannya itu 4 meter. Kemudian barang panjangnya parit yang dibuat itu panjangnya itu adalah 5,5 kilometer. Yang digali itu bukan tanah model di awal Bukit Tinggi itu. Yang digali itu adalah tanah padang pasir. Itu yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dalam rangka menjaga agama Islam ini, dalam rangka mendakwahkan, menyebarluaskan agama Islam. Alhamdulillah, awak menerimanya tanpa adu perjuangan. Tiba-tiba lahir di hadapan Allah. Lahir langsung Islam. Untuk memeluk agama Islam tak ada tantangan yang terlalu berat yang kita rasakan. Maka ini barangkali semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam ini, kemudian istiqomah di atas ajaran Islam. Walaupun nanti ada tantangannya, walaupun nanti dicemooh, walaupun nanti direndahkan oleh orang lain, bahkan nanti barangkali disakiti oleh orang lain, kalau kita sudah memegang agama Islam itu maka insya Allah kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yaitu bersabar dengan keislaman yang kita alami ini. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu yang barangkali bisa kita sampaikan. Nanti di pembahasan berikutnya akan kita bahas tentang mulainya Nabi SAW hijrah, karena Nabi SAW tidak tahan lagi dengan kekerasan-kekerasan, terutama yang orang kafir Quraisy lakukan kepada para sahabat beliau. Nanti beliau setelah ini memutuskan untuk hijrah. Baralamanya setelah dakwah secara terang-terangan itu selama 1 tahun setengah. Jadi para sahabat, kemudian termasuk Nabi Muhammad SAW, setelah beliau berdakwah secara terang-terangan selama 1 tahun setengah, mereka itu selalu disiksa, mereka diazab, mereka dipersekusi, mereka dilecehkan. Termasuk di situ adalah Rasulullah SAW. Ketika nanti sudah berjalan 1 tahun setengah, Nabi mulai tahan mencari penderitaan tadi, terutama para sahabatnya. Maka nanti Nabi menginstruksikan supaya para sahabat nanti hijrah. Hijrah yang pertama nanti itu adalah ke negeri Habasyah. Nah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan waktu pas barangkali Bapak Ibu. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Apakah paman Hamzah bin Abdul Muttalib sudah masuk Islam? Jawabannya belum. Jadi paman beliau nanti masuk Islamnya di tahun yang ke-6. Ini yang kita bicarakan, tahun ke-4 masuk pertengahan tahun ke-5. 1 tahun setengah. Mulai dari tahun ke-4 itu mulai Nabi berdakwah secara terang-terangan.
nanti sampai tahun ke pertengahan dari tahun kelima, artinya 1,5 tahun, itulah yang dialami oleh para sahabat dan termasuk Rasulullah SAW. Nanti ada yang setelah itu baru hijrah ke Habasyah, setelah itu masuk ke tahun ke-6, baru kemudian nanti masuk Hamzah dan juga Umar ibn Khattab ke dalam agama Islam. Barangkali mereka. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita berikan pada Ustaz Samsuardi Grasi yang sudah melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan ini sebuah pembelajaran bagi kita dan kita semua.